Di zaman yang serba online seperti sekarang ini, siapa sih yang nggak butuh gadget untuk menunjang kegiatan pekerjaan, sekolah, ataupun perkuliahan? Karena memang setelah pandemi banyak hal yang bisa atau bahkan harus wajib kudu dilakukan secara daring. Hal ini membuat minat pembelian gadget seperti laptop semakin meningkat. Tapi mungkin masih banyak nih dari kalian yang bingung ingin membeli laptop yang harganya itu ramah di kantong tapi bisa menemani semua kegiatan kalian. Entah hitung input data perusahaan, atau mungkin buat tugas sekolah, atau mungkin bikin skripsi. Nah, kebetulan pada video kali ini gue punya laptop yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Dan ini adalah HP 14S dengan codename DK1524AU. Laptop ini di pasaran sekarang dibanderol dengan harga yang tergolong sangat murah cuy, cuman di 4 jutaan aja. Dan ternyata dengan harga segitu kita masih bisa mendapatkan laptop dengan performance yang cukup oke, dengan tampilan yang menarik, dan yang terpenting bisa di-upgrade juga cuy. Tapi sebelum gue lanjut pembahasannya, seperti biasa gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel gue ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan sekalian juga klik tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Sekarang kayaknya kita lihat dulu keseluruhan tampilan dari laptop ini. HP 14S menggunakan bahasa desain yang simple dan minimalis, terutama untuk varian yang warna silver yang gue gunakan ini. Membuat laptop ini jadi nggak terkesan murahan, walaupun masih menggunakan bodi berbahan plastik. Tapi tenang aja cuy, bahan plastik yang digunakan di sini nggak jelek kok. Gua rasa ini masih cukup solid dan kokoh. Nggak ada tuh suara kretek abal-abal saat gue menggunakan laptop yang satu ini. Dan karena penggunaan bahan plastik tadi, HP 14S ini bisa memiliki bobot yang tergolong ringan untuk laptop berukuran 14 inch. Lalu untuk urusan displaynya sendiri, seperti yang udah gue sebutkan barusan, laptop ini menggunakan layar berukuran 14 inch dengan resolusi HD atau lebih tepatnya di 1366x768p. Sayangnya panel yang digunakan pada laptop ini masih menggunakan panel TN, yang mungkin menjadi salah satu kekurangan dari laptopnya. Walaupun kalau mengingat harganya sih harusnya hal tersebut masih sangat bisa dimaklumi coy. Menariknya panel yang digunakan di sini ternyata cukup bagus untuk sebuah panel TN. Karena viewing angle dari sudut kanan dan sudut kiri masih sangat baik. Tapi kalau kita lihat agak ke atas atau agak ke bawah baru dah berasa panelnya TN banget. Bezel di kanan kirinya sudah cukup tipis walaupun di bagian dagu dan jidat masih lumayan tebel. Terdapat juga sebuah webcam di bagian atas beresolusi HD 720p yang kualitasnya bisa dibilang standar aja seperti laptop kelas budget kebanyakan. Laptop ini menggunakan keyboard dengan layout 75% yang warnanya menyatu dengan warna body. Secara tampilan hal ini menambah kesan simple dan minimalisnya. Tapi untuk penggunaan di ruangan yang minim cahaya sepertinya akan sedikit merepotkan. Jadi saran gue gunain aja LED backlight yang ada pada keyboard ini supaya penggunaannya jadi lebih enak. Untuk feels ketiknya sih cukup enak ya, lumayan empuk dengan travel distance yang cukup dalam. Lalu untuk trackpadnya sendiri sebenarnya tergolong agak kecil, tapi ternyata saat digunakan masih enak-enak aja cuy. Terdapat tombol terpisah untuk klik kiri dan klik kanan di bawah trackpadnya. Untuk urusan konektivitas, laptop ini sudah bisa terkoneksi dengan Wi-Fi walaupun belum Wi-Fi 6. Terdapat juga konektivitas Bluetooth 4.2 ditambah port-port yang lengkap pada laptop ini. Di bagian kanan laptop ini terdapat 2 USB Type-A 5Gbps, 1 HDMI, RJ45, AC charging, dan jack audio 3,5 mm. Lalu pada bagian kirinya terdapat satu buah port USB Type-C 5Gbps. Untuk spesifikasinya, laptop ini ditenagai oleh prosesor dari AMD, yaitu Athlon Silver 3050U dengan 2 core dan 2 thread, dan maksimum boost clock-nya berada di 3,2 GHz. TDP dari prosesor ini hanya di 15 watt aja cuy, jadi harusnya laptop yang satu ini akan sangat irit penggunaan dayanya. Untuk RAM di sini sayangnya kita hanya diberikan 4 GB RAM dengan speed 2400 MHz single channel. Tapi untungnya kita masih bisa mengupgrade RAM pada laptop ini sampai 2x8 GB alias 16 GB dual channel. Gue sendiri sangat merekomendasikan kalian untuk langsung mengupgrade RAM-nya cuy, entah mau 2x8 GB atau 2x4 GB juga boleh, supaya laptopnya bisa mengeluarkan performance yang maksimal dengan 2 keping RAM tersebut.
Lalu berikutnya untuk storage yang ada di laptop ini. Nah, ini yang menarik cuy, dengan harga 4 jutaan aja kita sudah mendapatkan SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512 GB. Ya, walaupun memang bukan NVMe Gen 3 paling kenceng, tapi at least udah jauh lebih kenceng dibandingkan harddisk ataupun SSD SATA. Dan kalaupun kapasitasnya dirasa kurang, HP 14S ini masih memiliki satu buah slot SATA 2,5 inch untuk storage tambahan cuy. Mantap kan? Untuk baterainya sendiri, laptop ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 41 Wh dengan charging yang lumayan besar di 45 Watt. Lalu untuk experience penggunaannya setelah gue coba laptop ini dengan spesifikasi tersebut, gue rasa untuk kebutuhan office ataupun sekolah aja performance-nya udah lebih dari cukup. Tapi untuk kalian yang ingin membeli laptop ini dengan tujuan untuk bermain game-game berat dan game kompetitif ataupun editing video, kayaknya agak kurang cocok deh. Kalau buat Photoshop dan CorelDRAW sih masih bisa. Dan sebenarnya kalau kalian mau main Dota 2 ataupun Valorant juga masih bisa di laptop ini cuy. Tapi dengan catatan RAM-nya harus di-upgrade dulu jadi dual channel seperti yang udah gue sebutkan tadi. Ya minimal 2x4 GB lah. Karena setelah gue coba laptop ini dengan kondisi default dengan RAM 4 GB-nya, main game Valorant aja terasa kurang nyaman cuy. Ya masih jalan sih gamenya tapi nggak playable. Kalau untuk game-game casual seperti Fall Guys sih ya lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali di laptop ini. Sayangnya pada saat video ini gue buat, gue lagi nggak megang unit RAM SODIMM untuk gue tes pada laptop ini. Tapi kalau gue lihat teman-teman reviewer lain yang sudah mencoba laptop ini dengan konfigurasi RAM 8GB dual channel, laptop ini bahkan mampu menjalankan game Shadow of the Tomb Raider dengan FPS yang masih playable banget. Yang artinya performance dari laptop 4 jutaan ini nggak bisa dianggap remeh coy. Walaupun memang sejatinya segmentasi dari HP 14S ini bukan ke arah gaming kompetitif. Ya seenggaknya masih bisa lah ngegame tipis-tipis di laptop ini buat ngilangin jenuh aja coy. Untuk daya tahan baterai pada laptop ini juga tergolong cukup irit. Saat pengujian gue sih untuk browsing-browsing dan nge-YouTube, baterainya bisa bertahan 5-6 jam. Dan asiknya untuk charging juga nggak terlalu lama. Dari 8% sampai 100% cuma membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Secara overall laptop ini worth it buat kalian yang memang mencari laptop dengan budget 4 jutaan. Karena selain performance yang terbilang kenceng di kelasnya, laptop ini juga punya fleksibilitas dari segi upgradability-nya. Jadi untuk penggunaan jangka panjang akan lebih nyaman coy. Walaupun memang jujur aja penggunaan panel TN pada laptop ini sedikit mengurangi kenikmatan saat menggunakannya. Tapi ternyata HP menyediakan laptop HP 14S dengan spesifikasi yang sama menggunakan panel IPS. Ya tentunya dengan harga yang lebih mahal, jadi sesuaikan aja kayaknya dengan budget yang kalian punya. Apa? Budgetnya udah ada? Ya kalau budgetnya udah ada, tinggal cek di kolom deskripsi di bawah, di situ udah ada link pembelian dari laptop ini. Oke, kayaknya segitu aja dari gua untuk review HP 14S ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin lagi nyari laptop murah. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye!